Pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur di hari ini, di bulan Ramadan yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya hari ini kita akan mendapatkan satu kajian yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tentunya sebagian pemirsa sudah mengenalnya dan sebagian nanti akan saya beritahu ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Baik pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, sahabat kita yang saat ini sedang diamanahkan sebagai koordinator Bajis Basnas Jakarta Selatan, Bapak Yazdar. Terima kasih Pak Yazdar sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini selain praktisi tentang pemberdayaan zakat, juga adalah dia memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa sebetulnya. Hari ini saat ini sedang mempersiapkan disertasi dokter Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk bisa menyelesaikan disertasinya nih. Dan yang tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana selama ini sebagian pemirsa sudah memahami beliau sebagai praktisi pemberdayaan potensi zakat yang ada di Jakarta Selatan, yang tentunya juga saya juga mengikuti perkembangan apa yang sudah dilakukan beliau dari program yang sudah sangat luar biasa, dan tentunya juga dengan penerima manfaat mungkin sebagian besar dari para pemirsa ini sudah merasakan tangan dingin beliau untuk menata bagaimana potensi zakat yang ada ini bisa lebih berdaya dan bisa lebih terserap kepada masyarakat, dan tentunya para muzaki ya Ustaz, yang selama ini masih belum bisa kita optimalkan. Dan hari ini kita akan coba bahas bagaimana kita akan dengarkan langsung program yang telah dilakukan oleh beliau, yang mudah-mudahan ini akan menjadi penambah wawasan yang baru buat para pemirsa. Kepada Bapak Yazdar mungkin kita bisa menceritakan, menjelaskan program-program yang luar biasa ini untuk para pemirsa di pemirsa channel MUI Jakarta Selatan. Kepada Pak Yazdar kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Sebelum mungkin saya menceritakan terkait pemberdayaan yang ada di Basnas Jakarta Selatan, yang pertama mungkin kami dari Basnas Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih Ustaz atas undangannya bisa hadir dan memberikan informasi terkait program-program Basnas Jakarta Selatan, khususnya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah di Ramadan ini banyak program yang akan kami lakukan dalam hal pemberdayaan di masyarakat, karena ini salah satu tugas kami di Basnas Jakarta Selatan untuk menyalurkan zakat di bulan suci Ramadan. Dan biasanya di bulan suci Ramadan ini kalau bahasa kerennya sekarang ini udah tempatnya panen saat di bulan Ramadan ini. Ya, betul. Dan yang terhimpun di Basnas ini harus disalurkan di bulan Ramadan. Salah satunya buat peruntukan yatim dan duafa, guru ngaji dan marbot. Bahkan bukan cuma itu saat perhatian kami juga dari Basnas itu khusus para kiai kita saja. Apalagi di masa pandemi ini, yang mana para kiai kita ini kan terbatas untuk berdakwah. Mungkin pendapatannya mungkin sudah berkurang berbeda dengan sebelum pandemi. Mungkin karena jadwalnya mungkin yang berkurang, sehingga mungkin salah satu perhatian Basnas Jakarta Selatan itu untuk memberikan sedikit bantuan dari Basnas Jakarta Selatan. Yang terus program-program berikutnya di bulan Ramadan ini, kami dari Basnas DKI, Provinsi DKI itu sudah menyampaikan bahwa setiap halte-halte yang ada di Jakarta nanti ini, di 5 wilayah kota ini, ada takjil gratis yang dilakukan. Jadi masyarakat itu sudah mudah, walaupun kita dalam perjalanan sudah mudah mendapatkan takjil, karena Basnas Jakarta Selatan akan mendistribusikan takjil setiap hari. Ukurannya itu 50.000 takjil setiap hari akan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu sebagai masih banyak sebenarnya program-program yang lain yang perlu kami sampaikan. Baik pemirsa yang berbahagia, jadi juga kami sebetulnya sudah bersama-sama dengan Pak Yazdar menginisiasi satu program yang sedang bahasa anak mudanya sedang viral ya. Jadi baru sekali ini kita dengar ada istilah duta zakat, dan duta zakat itu adalah bagaimana Pak Yazdar ini dengan timnya dan kalau tidak salah sudah dengan Dewan
Betul, Ustaz. Mengelola, mengoptimasi bagaimana masjid dan musola kita ini memiliki UPZ yang berdaya. Dan kemudian UPZ ini bisa melakukan pengoptimalan, pengumpulan zakat, infak, sodako yang ada di sekeliling masjid dan musola. Nah, ini mungkin kita ingin mendengarkan Pak Yasdar bagaimana duta zakat dan UPZ ini yang kalau tidak salah sekarang ini jumlahnya sudah mencapai 300-an UPZ, dan sepertinya ini yang terbesar ya di Kota Jakarta Selatan, bahkan mungkin yang saya dengar juga di Indonesia nih. Nanti kita dengarkan dulu bagaimana Pak Yasdar ini berhasil mengelola masjid-masjid kita ini untuk bisa masuk menjadi UPZ dan memiliki satu brand namanya Duta Zakat untuk amil-amil pengelolanya. Silakan Pak Yasdar mungkin bisa menjelaskan untuk Duta Zakat ini sebenarnya Ustaz adalah para amil. Oke. Jadi penamaannya supaya keren Ustaz. Jadi para amil ini suatu penghargaan, kehormatan. Dan amil ini salah satu mungkin pekerjaan yang ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Pekerjaan memang yang disebutkan langsung oleh Allah, yaitu amil. Ini sangat istimewa Ustaz. Makanya kalau kita berikan sebagai nama Duta Zakat ini hanya penamaan, tetapi di dalamnya adalah duta-duta zakat. Menarik tadi saat yang Ustaz sampaikan terkait menyebutkan UPZ. Luar biasa saat di Jakarta Selatan ini, masjid dan musola di Jakarta Selatan ini sangat banyak. Ya. Dari DMI memberikan informasi ke kami itu masjidnya saja itu ada sampai 800 masjid. Untuk Jakarta Selatan ya? Untuk Jakarta Selatan. Sementara musolanya itu bisa 1000 lebih. Kalau kita himpun dana zakat lewat masjid ini sangat luar biasa, Ustaz. Ya. Tapi selama ini itu kita hilang itu, Ustaz. Nggak ada penghimpunan dana zakat di lewat masjid dan musola. Basnas nggak melakukan itu. Kami di Basnas Jakarta Selatan mencoba agar supaya masjid musola ini penghimpunan zakat ini bisa Basnas Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah walaupun mungkin mengalami perjalanan begitu panjang Ustaz, ini nggak mudah Ustaz. Karena kami menyadari bahwa di Jakarta ini masjid dan musola ini nggak mudah karena memang kulturnya beda-beda. Ada yang masjid NU, ada Muhammadiyah, bahkan ada masjid warisan dan untuk membujuk menjadi UPZ ini nggak mudah menjadi penghimpun zakat. Butuh effort sendiri ya. Betul Ustaz, betul. Kami juga memiliki dasar untuk melakukan hal itu karena memang ada undang-undang yang mengatur Ustaz. Oh. Jadi ada undang-undang kalau kita cek. Garis bawah ya ada undang-undang gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau saya nggak salah Ustaz, mungkin bisa dicek nanti di Undang-Undang Perbasnas itu nomor 23 tahun 2016 itu mengatur lembaga-lembaga yang menghimpun dana zakat di lembaganya masing-masing itu agar supaya dijadikan sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Kalau kita di Basnas DKI ini namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Alhamdulillah saat ini di Jakarta Selatan sedikit informasi yang menarik Ustaz. Di tahun 2019 pada masa pandemi itu Jakarta Selatan hanya baru menghimpun dana zakat setahun itu 18 miliar Ustaz. Tetapi dengan kami menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai UPZ mengalami peningkatan yang begitu drastis. Jadi di 2021 penghimpunan kami dalam setahun itu hampir 40 miliar. Masya Allah, hampir 100% ya kenaikannya ya, Masya Allah. Dan ini dana ZIS yang terkumpul dari UPZ lembaga di Jakarta Selatan ini sudah hampir semua lembaga-lembaga keagamaan menjadi UPZ Basnas Bazis Jakarta Selatan. Betul kata Ustaz tadi bahwa masjid saat ini menjadi UPZ juga. Saat ini sudah hampir kurang lebih dari 300 masjid dan musola di wilayah Jakarta Selatan menjadi UPZ Basnas Bazis Jakarta Selatan. Kita nggak nyangka saat ini di tahun 2022 ini harapan kami dari 40 miliar itu bisa 2 kali lipat. Amin, Masya Allah, amin ya Allah. Bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu. Luar biasa ya para pemirsa ya. Jadi UPZ ini jadi luar biasa. Jadi saya juga mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasdar di dalam beberapa kesempatan kami diskusi di rapat atau mungkin dalam koordinasi di lapangan. Jadi dalam kurun waktu kemarin ya di 2020 sampai 2022 sekarang karena masa pandemi ini UPZ ini jadi sesuatu yang sangat memberikan potensi yang luar biasa buat masjid dan musola kita.
Sehingga akhirnya kita dapati dulu kan bagaimana masjid kita terlockdown ya, tidak bisa melaksanakan sholat, dalam arti sholat Jumat, sholat taraweh. Tapi dengan UPZ ini, dengan para amil-amilnya yang aktif, dengan duta zakatnya itu bisa menggrab ya, dalam bahasa anak mudanya ya, potensi-potensi yang belum masuk dan kemudian bisa memberikan masukan-masukan buat masjid dan musola. Tapi yang kami dengar juga Pak Yasdar, jadi selain masjid dan musola ini Pak Yasdar ini memang lincah bener ya. Jadi kalau saya sering menyebut beliau ini kayak vibrator ya, vibrator penggerak bagaimana upaya-upaya penarikan zakat ini bisa betul-betul keluar dari para muzaki dan masuk kepada lembaga-lembaga kita ini. Jadi beliau ini mengelola, ada juga di luar masjid ya, ada di pesantren, kemudian ormas-ormas yang lain. Mungkin Pak Yasir bisa menjelaskan nih buat yang budget non masjid dan musola. Saat ini Jakarta Selatan, khususnya Basnas Jakarta Selatan selalu berbenah. Yang pertama memang kami lakukan, kalau masalah pengumpulan zakat ini sebenarnya semuanya lembaga bisa. Oke. Tetapi Basnas basis Jakarta Selatan ini perlu mengupayakan trust di masyarakat ini. Ini yang paling penting. Trust di masyarakat. Masyarakat percaya dalam hal pengelolaan zakat, infak sedekah di Basnas Jakarta Selatan. Insya Allah pengumpulan zakat Jakarta Selatan semakin meningkat. Masya Allah. Banyak hal seperti saya sampaikan bahwa kita sudah mencoba lembaga-lembaga, bahkan saat ini yang memang dulu pesantren ini hanya bisa diberikan bantuan dari Basnas. Saat ini kami mengajak juga semua pesantren di Jakarta Selatan ini kita jadikan UPZ pengumpul zakat. Tapi yang paling penting Ustaz, UPZ ini tujuannya menghimpun dana zakat di Basnas Jakarta Selatan, itu akan dikembalikan lagi ke lembaganya. Jadi hanya sekedar ini catatan penting nih, bagus nih, perlu jadi dana yang dihimpun khususnya masjid dan musola itu Ustaz, itu kita akan kembalikan 100% ke masjid dan musola hasil penghimpunannya itu. Luar biasa ini ya, jadi perlu betul-betul nih, dikembalikan lagi. Betul, jadi harus dikembalikan lagi saat itu undang-undang saat ini, bukan kami yang buat aturan itu, tapi memang ada aturannya dari undang-undang Perbasnas itu bahwa lembaga atau dalam hal ini masjid dan musola itu harus dikembalikan 100%. Hari ini dinyodorkan, paling lambat 3-5 hari kerja itu harus masuk lagi ke rekening masjid dan musola. Begitu juga dengan lembaga Ustaz. Lembaga ini ada yang sedikit berbeda dengan lembaga Ustaz. Kalau khusus lembaga-lembaga itu 70-30 Ustaz. 70% dikelola oleh lembaga, yang langsung dikelola lembaga, 30% itu kita buatkan program khusus lembaga. Tapi dalam intinya sebenarnya kembali lagi 100% ke lembaga tersebut. Tetapi yang 30%-nya ini dikelola oleh Basnas, tetapi kita buatkan program khusus lembaga tersebut. Saat ini kami sudah mencoba juga, ada satu ormas yang kami jadikan UPZ, yaitu Pemuda Pancasila. Masya Allah. Ini kan mindset masyarakat. Masya Allah. Ormas seperti ini dakwah betul ini, Masya Allah. Ormas seperti ini kan pikiran masyarakat ini kan yang ditonjolkan premanismenya, tetapi kita mencoba pendekatan awal agar supaya masyarakat ini ada edukasi terkait masalah zakat dan sedekah ini. Bahkan kami sudah komunikasi sama Pemuda Pancasila, coba dirubah jadi nanti parkir motor segala macam itu udah bukan unsur pemaksaan. Iya, unsur pemaksaan, tapi unsur sedekah. Masya Allah. Gimana caranya menginisiasi setiap apa yang dilakukan masyarakat itu semuanya bentuknya sedekah. Yang paling penting lagi ada satu lagi di program Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini saat ini mengajak juga masyarakat Jakarta Selatan membuang sampah saja itu jadi sedekah Ustaz. Robbana, Masya Allah. Ini satu yang hebatnya Ustaz di Jakarta Selatan ini, benar-benar kami konsen bersama Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadikan Jakarta Selatan ini sebagai contoh perzakatan. Jadi semuanya kita lihat apapun yang kita laksanakan itu jadinya sedekah, buang sampah. Bahkan sampah jadi sedekah ya? Jadi sedekah, jadi masyarakat buang sampah saja itu bernilai duit Ustaz. Masyarakat buang sampah yang sampah yang kami simpan tempatnya, nanti kita fasilitasi tempat sampah itu, masyarakat itu membuang sampah ke situ itu bernilai uang Ustaz. Masya Allah. Kami itu mungkin sebagian baru mendengar ya, sampah bisa jadi sedekah ya. Ini luar biasa di terobosan ini. Bayangkan Ustaz, berapa ton setiap hari
sampah di Jakarta Selatan itu kalau semua itu bernilai sedekah saat ini luar biasa Ustaz. Amazing ya kalau bahasa sekarang ini. Oke. Itu modelnya seperti bank sampah gitu atau Hampir sama Ustaz, tapi memang apa namanya ini satu edukasi juga Ustaz. Oke. Kalau selama ini kan masyarakat itu di mana ada kesempatan di situ dia buang sampah. Tetapi kita memberikan edukasi masyarakat bahwa dia buang sampah itu ke tempat yang sudah ditempatkan itu bernilai ibadah itu. Ini yang kami gagas bersama Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Ini saya baru dengar juga ya bagaimana Bajis Basnas Jakarta Selatan melakukan improvisasi pemberdayaan masyarakat sampah bisa menjadi infak sedekah gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi ketika kita bicara infak sedekah bukan hanya masalah uang, tapi bagaimana tadi ya hal-hal yang sudah terbuang itu akhirnya bisa menjadi infak sedekah. Nah, ini saya pikir ini terobosan yang luar biasa nih ya, yang baru pertama kali kita dengar mungkin ya. Betul. Nanti para pemirsa bisa langsung menghubungi ya di nomor mana nanti ya. Nanti langsung hubungin KMU Jakarta Selatan bisa, atau mungkin bisa langsung ke kantor Bajis Basnas Jakarta Selatan di lantai 10 saja, lantai 10 di gedung A kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Para pemirsa, jadi memang kalau bicara tentang potensi zakat di Jakarta Selatan ini, saya pikir ini terobosan betul ya. Jadi selain tadi Pak Yasa sudah melakukan akselerasi bagaimana masjid dan musola ini menjadi UPZ yang melakukan pengumpulan, kemudian melakukan pemberdayaan, karena dananya balik lagi Pak Yasa ya, balik lagi ke masyarakat, dan potensi itu yang nanti akan diambil oleh para duta-dutanya yang kemudian dikembalikan lagi ya. Dan yang terpenting tadi yang saya tangkap di awal itu bagaimana Bajis Basnas Jakarta Selatan ini mengawal proses legalitas yang harus dimiliki oleh para penarik zakat infak dan sedekah ini. Ini saya pikir terobosan yang luar biasa. Dan satu lagi Pak Jasdar ini terkait dengan digitalisasi nih. Jadi kami pernah mendengar nih teman-teman di UPZ di Duta Zakat sedang mengembangkan satu bentuk website yang bisa memfasilitasi masjid dan musola atau lembaga-lembaga sedang melakukan renovasi, pembangunan. Ini seperti apa nih Pak Jasdar, mungkin bisa dijelaskan? Ini menarik Ustaz, sebenarnya ini senjata ampuh Basnas Jakarta Selatan Ustaz. Oke. Dan memang selama ini belum ada Ustaz. Kita mengikuti tren juga Ustaz, selama ini memang Basnas Jakarta Selatan mengikuti tren sekarang Ustaz. Jadi sudah memiliki juga digitalisasi Ustaz. Tadi itu sudah di-launching oleh Bapak Wali Kota. Masya Allah. Yaitu aplikasi Duta Zakat. Luar biasa nih. Aplikasi ini mempermudah masyarakat Ustaz. Nanti jadi mungkin masjid, musola ada kegiatan-kegiatan itu bisa diposting. Oh, bukan hanya pembangunan ya? Bukan hanya tapi pembangunan kegiatan saja. juga tuh. Bahkan perlu nanti, dicatat ya ini, Masya Allah nih. bahkan nanti kalau seandainya di lingkungan masjid itu ada warga yang membutuhkan bantuan saja itu mungkin sedang sakit atau korban kebakaran, itu bisa diposting di situ di aplikasi Duta Zakat. Jadi ini benar-benar mempermudah masjid dan musola ini. Ini salah satu tujuan kami untuk pemberdayaan digitalisasi masjid yang berbasis digital saat di lingkungan masjid dan musola. Jadi nanti harapan kami ke depannya nih saat kalau program ini berjalan nanti, harapan kami ini masjid dan musola itu udah nggak usah mengajukan proposal lagi, tetapi dia sudah bisa menghasilkan uang lewat aplikasi ini supaya masyarakat luas bisa mengetahui itu. Luar biasa ini, jadi Bajis Basnas Jakarta Selatan memberi kail gitu ya. Betul Ustaz. Bagaimana caranya sehingga akhirnya para lembaga-lembaga yang membutuhkan dana tadi bisa dengan gampang gitu ya menyampaikan ke para pemirsanya atau para jemaahnya, sehingga akhirnya dia memberikan bantuan kepada masjidnya atau kepada tadi ada jemaahnya yang sedang membutuhkan, kemudian ya secara digital ya tersebar dengan cepat. Ini kelihatannya para pemirsa harus segera nih menghubungi Bajis Basnas Jakarta Selatan ya untuk bisa mendapatkan informasi yang ada, dan mungkin juga bisa mendapatkan dari UPZ masjid musola terdekat ya. Jadi para pemirsa nanti yang dekat masjid mana nanti bisa langsung nanya, masjid kamu sudah UPZ belum? Musola kamu sudah UPZ belum? Wah, ini luar biasa nih kalau ini terjadi, maka secara masif ini Bajis Basnas Jakarta Selatan akan melakukan penetrasi pemberdayaan yang luar biasa nih. Ini
Kayaknya saya buru-buru harus segera ngasih tahu para tetangga saya nih Pak Yasdar ya, untuk bisa segera ke masjid dan musola. Satu lagi Ustaz, yang paling penting. Tujuannya UPZ ini salah satunya legalitas Ustaz. Yang kedua yang paling penting mempermudah muzaki Ustaz untuk menaikkan zakatnya. Jadi udah nggak susah lagi mencari lembaga-lembaga mana, bisa lewat masjid karena dia udah menjadi UPZ Basnas. Jadi penghimpunan dana zakat ini udah bagus Ustaz. Kalau semua pengusaha-pengusaha itu melakukan atau menyalurkan sendiri Ustaz, yang cuma dilakukan itu cuma dua Ustaz, yatim sama duafa. Oh iya. Bagaimana dengan aznaf yang lain? Dengan adanya UPZ ini, para pengusaha atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang mengeluarkan zakat itu nggak mesti harus ke Basnas, bisa lewat masjid, bisa lewat lembaga. Karena kenapa, dananya juga nanti ini kan akan terhimpun sendiri di Basnas Basis Jakarta Selatan. Itu yang paling hebatnya dengan adanya UPZ ini. Luar biasa nih, kelihatannya pembicaraan kita bisa 2 hari nih Pak Yasdar nih. Tapi yang menarik Pak Yasdar, mungkin para pemirsa harus mengetahui juga, ini bagaimana Pak Yasdar bisa merawat para duta-duta ini sehingga dia memiliki keterampilan, apakah ada pelatihan atau ada pembekalan, sehingga akhirnya tadi para amil-amil kemudian duta-duta zakat itu bisa mengambil potensi-potensi yang ada kemudian memasukkannya itu ke dalam masjid dan musola kita. Jadi dengan kata lain, model pelatihan seperti apa Pak Yasdar yang sedang dilakukan oleh Bajis Basnas Jakarta Selatan? Sebenarnya ini sudah berjalan saat kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, dan ini nanti kami akan rutin akan kami lakukan kepada UPZ terutama mungkin terkait masalah fikih zakat. Para amil ini harus dibekali benar-benar pengetahuan tentang fikih zakat itu. Jangan sampai ada amil yang nggak paham tugas dan fungsinya. Di satu sisi khususnya UPZ ini kami ajarkan juga Ustaz. Salah satunya yang paling penting fundraisingnya Ustaz. Bagaimana cara menghimpun dana di lingkungan masjid, musola atau lembaga di sekitarnya. Ini kami ajarkan saat nanti. Jadi ada pelatihan fundraising supaya lebih mudah masyarakat mengakses seperti apa mengakses atau menyalurkan zakatnya lewat duta zakat. Ini luar biasa ya para pemirsa sekalian ya, terutama yang para pengurus masjid dan musola ini. Jadi pelatihan fundraising, tadi juga pelatihan bagaimana pemahaman zakat, ini kan jarang betul ya. Jadi segeralah nanti berkonsultasi dengan Bajis Masjid Jakarta Selatan di lantai 10 di gedung A kantor wali kota Jakarta Selatan, sehingga akhirnya nanti para masjid dan musola kita di Jakarta Selatan khususnya semua memiliki UPZ dan memiliki para amil duta zakat yang punya pemahaman dan keterampilan bagaimana memiliki ilmu-ilmu fundraising dan sebagainya. Ini sebenarnya saya banyak pertanyaan nih Pak Yasdar, cuma waktu kita terbatas sayangnya ini. Jadi terakhir mungkin yang ingin kami tanyakan ke Pak Yasdar, jadi begitu banyak program yang sudah dilaksanakan oleh Bajis Basnas Jakarta Selatan dengan inovasi yang luar biasa menurut saya. Ini terobosan-terobosan yang ada di dunia perzakatan. Kira-kira harapan apa Pak Yasdar buat masyarakat kita nih, pemirsa yang ada di rumah gitu ya, terutama para pengurus masjid, para pengurus organisasi keislaman, betul-betul bisa memberdayakan potensi zakat yang ada yang belum terkelola gitu loh seperti itu. Betul Ustaz. Jadi kami memang di Basnas Jakarta Selatan ini menghimbau juga Ustaz, khususnya para muzaki agar supaya menyalurkan zakatnya dan infak sedekahnya di Basnas Jakarta Selatan, agar supaya benar-benar kemiskinan khususnya di wilayah Jakarta Selatan ini bisa teratasi. Karena untuk menuntaskan kemiskinan itu sebenarnya yang paling penting lewat lembaga zakat yang memang peruntukannya benar-benar layak untuk diberikan. Karena orang-orang yang memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang berhak menerima itu. Jadi ini salah satu kami juga mengajak kepada para muzaki agar bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya ke Basnas Basis Jakarta Selatan agar supaya pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi di masyarakat ini bisa bangkit lagi di masa pandemi. Masya Allah. Ini luar biasa pemirsa ya. Ini hari ini di waktu yang berkah ini di bulan Ramadan ini kita mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana Bajis Basnas Jakarta Selatan melakukan pemberdayaan ya, mengoptimalkan potensi itu sehingga akhirnya betul-betul bisa terasakan manfaatnya buat umat ya, terutama buat masyarakat Jakarta Selatan. Ini sayang waktu kita terbatas Pak Yasdar ya. Dan
Terima kasih sekali lagi sudah hadir di program Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah amal soleh buat kita semuanya, Pak Isdar ya. Dan kita berharap semua bisa memanfaatkan ini semuanya. Kemudian kita bisa bersama-sama dalam kebersamaan membangun umat dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isdar. Sama-sama, Ustaz.